Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Burhanuddin Adabas dalam kajian sejarah Islam. Semoga bermanfaat. Sebelum lanjut, mohon klik like dan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Kali ini kita akan membahas tentang Gunung Jati sebagai pangguron Islam. Pada permulaan abad ke-15, agama Islam sudah berkembang di Pulau Jawa, terutama di Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren bagi siapa saja yang berminat mempelajari agama Islam. Para santri yang datang sebagian besar dari daerah sekitarnya dan hanya sedikit dari mereka asal Jawa Barat yang pada masa itu di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Sedangkan Gunung Jati termasuk wilayah negeri atau daerah Singapura karena letaknya di tepi pelabuhan Muara Jati. Maka banyaklah pedagang-pedagang asing yang datang ke situ, baik pedagang Cina, Arab maupun pedagang Gujarat atau pantai barat India. Ramainya perahu dagang asing yang berlabuh di pelabuhan Muara Jati itu karena selain letaknya yang strategis bagi perniagaan, juga karena penguasa negerinya Ki Gede Surawijaya dengan syah bandarnya yang bernama Ki Gede Tapa atau Ki Jumajan Jati yang bersikap toleran terhadap setiap pedagang asing. Alhasil pada masa itu sedang mengalami pergolakan disebabkan ramainya penduduk yang berangsur-angsur masuk agama Islam. Seperti kita ketahui bahwa pedagang asing yang berasal dari Arab dan Gujarat ini selain sebagai pedagang, mereka juga sebagai mubalik yang sengaja membawa ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia, khususnya di Asia Tenggara. Maka pada sekitar tahun 1420 Masehi, datanglah serombongan pedagang dari Baghdad yang dipimpin oleh Syekh Idhofi Mahdi, memohon agar diperkenankan menetap di perkampungan sekitar Muara Jati dengan alasan untuk memperlancar dagangannya. Oleh Ki Surawijaya, rombongan Syekh Idhofi itu diizinkan tinggal di kampung Pasambangan di mana terdapat Gunung Jati. Sejak itulah dia mulai kegiatannya berdakwah, mengajak penduduk serta teman-teman dekatnya mengenal Islam. Bagi sebagian orang yang telah mendengar tentang agama baru ini, terus saja mendatangi dan menyatakan diri masuk Islam atas ketulusan hatinya. Maka untuk ketenangan mereka yang ingin mempelajari Islam lebih dalam, Syekh Idhofi diperkenankan mengambil tempat di Gunung Jati untuk kegiatan dakwahnya. Itulah awal mula Gunung Jati sebagai pangguron Islam. Dengan cara yang sangat bijaksana dan penuh hikmah dalam menyampaikan dan mengajak orang masuk Islam, maka dalam waktu yang singkat, pangguron Islam Gunung Jati sudah terdengar sampai ke pusat kerajaan Pajajaran. Demikian itu karena suatu hari Syekh Idhofi kedatangan Raden Walang Sungsang dan adiknya Ratu Rara Santang serta istrinya Nyi Endang Gelis yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Raden Walang Sungsang dan Ratu Rara Santang, keduanya adalah putra-putri Raja Pajajaran Raden Pamanarasa yang bergelar Prabu Siliwangi. Dari perkawinannya dengan Nyimas Subang Larang, putri Ki Jumajan Jati yang pada waktu itu sedang belajar di pangguron Islam Syekh Puro Karawang. Jadi keduanya sebagai cucu Syah Badar pelabuhan Muara Jati. Kedatangannya di pangguron Gunung Jati tidak seizin ayahnya. Sedangkan kedua putra-putri itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh mendiang ibunya agar memperdalam agama Islam di pangguron Gunung Jati semasa keduanya masih anak-anak. Karenanya kedatangan mereka di Gunung Jati selain melaksanakan petunjuk almarhumah ibunya, juga bermaksud sungkem kepada eyangnya. Dengan kehadiran keluarga keraton Pajajaran ini, semakin giatlah Syekh Idhofi dalam berjuang mengembangkan agama Allah dan semakin syiar pula nama pangguron Islam Gunung Jati.
Kegiatan dagangnya sudah diserahkan kepada beberapa orang temannya, karena seluruh waktunya sudah dicurahkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kebiasaan yang dilakukan Syekh Idhofi di luar waktu dakwah dan selalu diperhatikan oleh santri-santrinya ialah tafakkur menyendiri di satu tempat seperti gua di puncak Gunung Jati. Karena itulah maka para santri memanggilnya dengan nama Syekh Zatul Kahfi, artinya sesepuh yang mendiami gua. Selain dari sebutan itu, karena bersinar atau syiarnya Gunung Jati di luar daerah, disebabkan kemuliaan takwanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga masyarakat kampung Pasambangan menyebutnya Syekh Nur Jati, artinya sesepuh yang menyinari atau menyiarkan Gunung Jati. Berkenaan dengan itu, beliau senantiasa mengamanati setiap santri yang akan meninggalkan pangguran dengan perkataan setana, artinya pegang teguhlah semua ajaran yang didapat dari pangguran Islam Gunung Jati dan jangan sampai lepas. Sejak itu tiap orang yang akan dan dari pangguran Gunung Jati mengatakan dan menamai kampung Pasambangan itu dengan nama Setana Gunung Jati. Namun karena pada akhirnya Gunung Jati itu digunakan untuk pemakaman, terutama makam Syekh Zatul Kahfi sendiri, maka oleh penduduk Jawa Barat yang sebagian besar berbahasa Sunda, sebutan Setana diganti Astana, artinya kuburan. Walaupun demikian, penduduk daerah Jawa Barat yang berbahasa Jawa masih banyak yang menyebutnya Setana, seperti penduduk asli Cirebon, Indramayu, dan Losari. Demikianlah maka kampung Pasambangan yang mencakup sekitar Gunung Jati sampai sekarang dinamakan kampung atau desa Astana Gunung Jati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.